Karena hari ini bertepatan hari jadi Wonosobo yang ke-198. Itu jadi jamaah banyak jalan-jalan ditutup. Tapi insya Allah setiap putaran roda semoga meninggikan derajat hadirin semuanya. Dan setiap pijakan langkah semoga menggugurkan dosa-dosa kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah berkenan untuk datang. Kami sekeluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan persaudaraan ini persis yang Allah firmankan tadi. Wattaqullah, persaudaraan yang dibangun karena takwa kepada Allah. Lalu terus kemudian alladzina tasaaluna bihi wal arham, yang karena silaturahimlah kita saling sayang satu sama lain. Nanti mudah-mudahan ibu kalau ke Wonosobo nggak usah bingung-bingung nyari masjid, tinggal di Masjid Muhammad Al-Fatih. Lalu ibu mungkin nanti ngajak keluarga mau sowan atau mau silaturahmi ke Wonosobo, ibu bisa nanti dibersamai sama teman-teman mau healing. Tadi yang Ustadz Ilham bilang healing yang mudah-mudahan gak jadiin kepala kita makin pening. Dan yang paling penting jamaah, dalam setiap safar itu ada 3 S. S yang pertama, safar diuji sabar. S yang pertama apa? Sabar. Setiap yang safar pasti diuji sama sabar. Makanya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau kita mau mengenal seseorang, kenalilah saat safar. Kenapa dalam safar? Karena ada 3 S. S yang pertama sabar. Sabar nggak kita? Tadi di jalan 5 jam, biasanya 3 jam ibunda. Kalau 5 jam sabar atau enggak? Atau di dalam hati, dalam bis udah ada yang kok suwi banget toh, kok lama banget toh gak nyampe-nyampe. Makanya Allah berfirman, fasbir sabara jamila, bersabarlah dengan sabar yang baik. Dalam safar ada sabar. Apa makna sabar? Dia bersabar, terus berproses, terus ikhtiar, sampailah juga ke tujuan. Kalau dari Jogja, sabarnya terus berproses, terus ikhtiar, sampailah ke tujuan, yaitu kota Wonosobo. Ibu, ini loh tempat yang kemarin ketika kita ngaji bareng-bareng saya pernah utarakan. Ibunda mohon doanya ya, Masjid Muhammad Al-Fatih pelan-pelan sedang kami bangun. Awal semuanya rawa-rawa ibunda, persis seperti yang ibunda lihat di belakang sana masih hijauan. Ini sampai belakang masih hijau. Awal bulldozer turun membuka jalan, lalu membuka parkiran, lalu membuka masjid. Awal yang terbangun bangunan di lokasi sini hanya masjid. Tapi begitu atas pertolongan Allah tersiar kabar akan ada masjid, akan ada SD, lalu mulailah sebelah sana bangun rumah, sebelah sini bangun rumah, pinggir jalan mulai dibeli lalu bangun rumah. Alhamdulillah ada kurang lebih 5 orang sampai 7 orang jamaah beli tanah sekitaran masjid. Doa-doa beliau ingin masa tuanya mudah-mudahan bisa membersamai Masjid Muhammad Al-Fatih. Salah satunya harapan beliau itu, dan mudah-mudahan doa kita bersama, doa ibunda, doa mustajab karena lagi safar. Mudah-mudahan dengan seizin Allah, tanah-tanah sekeliling Masjid Muhammad Al-Fatih Allah perkenankan bisa dibeli insya Allah. Juga wabil khusus, ini dibangun 2021 bulan November. Lantai satunya jadi 14 November 2022. Lantai 2-nya jadi dengan izin Allah, target kami Oktober 2023. Jadi 2021 November ini benar-benar dibangun. Terus tanahnya dari mana? Apakah wakaf ataukah beli? Tanahnya ini awalnya kita beli jamaah. Awalnya dibeli 900 meter. Dari mana? Jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Ada yang mewakafkan kendaraan roda 4-nya. Lalu kendaraan roda 4-nya dijual, lalu terus kemudian dibelikan tanah ini.
Dari 900 meter semakin ke sini terbalilah 1000, semakin ke sini 1200, sampai sekarang kurang lebih tanahnya seluas 1600 meter. Alhamdulillah. Sudah ada apa aja di sini? Yang pertama ada masjid, yang kedua ada SD. Ini SD-nya yang di sebalik ini Ibunda. Nanti Ibunda bisa lihat itu ada meja kursinya. Yang ketiga ada rumah imam sama rumah marbot masjid atau petugas masjid. Ada 2 rumah di belakang, itu rumah beliau. Apalagi ini yang lagi disekat-sekat itu yang lagi dibangun, itu nanti ruang kelas SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Jadi ini angkatan pertama Ibunda. Tadi kok seperti yang Bu Uli bilang dari luar belum selesai. Iya benar Ibunda. Tapi kami punya prinsip. Sabda Rasulullah yang satu ini jadi prinsip kami. Sabda Nabi, badiru bil a'mal. Coba diulangi jemaah. Badiru bil a'mal. Coba diulang 3 kali. Badiru bil a'mal, pegang jadikan kado dan oleh-oleh dari saya untuk keluarga di rumah. 3 kali. Badiru bil a'mal. 1, 2, 3. Badiru bil a'mal. 2, 3. Terakhir. Apa maknanya? Sabda Nabi badiru bil a'mal, segera kalau kalian mau beramal salih. Jangan ditunda-tunda. Hadirin, kalau nunggu masjid ini selesai jadi lantai 2, jadi lantai 3 baru bisa dipakai. Kalau sesuai dengan rancangan, bagaimana kemudian kita punya rezeki dengan pertolongan Allah lewat tangan-tangan yang membersamai. Ini baru dihuni 2025 atau 2026. Kalau kita mau nunggu segitu lamanya, padahal kalau bisa dimulai dari kemarin 2020 akan banyak manfaat yang bisa didapat. Makanya prinsip Nabi yang satu ini yang kita pegang, badiru bil a'mal, segerakan dalam amal soleh. Makanya dalam safar ada 3 S. S yang pertama apa? S yang kedua, ini ilmu berikutnya, syukur. S yang kedua apa hadirin? Kenapa? Karena jemaah dibuat status ya jemaah. Ayo direkam, buat status, diupload. Syukuri apa yang dimiliki. Berikhtiarlah untuk yang belum dimiliki. Jadi syukuri apa yang dimiliki, lalu berikhtiarlah atas apa yang belum dimiliki. Update status, buat WA story. Harus bersyukur dulu. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur. Kenapa kok nomor 2 S-nya adalah syukur? Karena siapa yang mensyukuri yang Allah beri, Allah akan tambah. Bersyukur, Allah pasti tambah. Walaupun belum jadi, walaupun dari luar masih seperti ini kayaknya udah jadi belum ya, tapi pas masuk ngelihat plafonnya, oh ada 116 lampu. Ini lampunya dari ujung sampai ujung kurang lebih ada 112 sampai 116 lampu. Kalau jamaah melihat dari dalamnya baru, kok di Instagram bagus? Iya jamaah, karena yang disyuting di dalam. Yang disyuting dari luarnya juga kadang-kadang kalau hari Jumat pagi dikasih tahu ini progres perkembangannya. Sudah didak lantai 3-nya, lantai 2-nya lagi digarap, lantai 3-nya pelan-pelan juga. Itu namanya rasa syukur. Rasa syukur itu membuat kita cepat beramal salih seperti yang sabda Nabi tadi, badiru bil a'mal. Ayo segera, ayo cepat-cepat. Ibu, pertanyaan saya, kira-kira nanti di antara kita apakah ada yang tahu dan bisa menjamin dengan izin Allah umurnya akan sampai pada usia 60 tahun? Ada yang jamin? 70 tahun ada yang jamin?
Apa yang mau kita bawa pulang sebagai bekal? Kalaupun ternyata Allah wafatkan kita di usia yang sangat muda belia, 40 misalnya, 45 misalnya, 50 misalnya. Apa yang jadi bekal? Salah satunya kesyukuran itu jadi bekal. Maka jangan dulu menunda-nunda setiap amal salih, melainkan disegerakan. Ibu punya rencana baik apa? Segerakan. Waktu itu jamaah, kami ingat betul ketika pembebasan tanah, waktu mau beli tanah. Ada seorang ibu-ibu, terjadi di 2021. Jadi ini tanahnya dibeli 900 meter dulu, itu pada 2021, bulannya bulan Agustus. Jadi Agustus terselesaikan dibeli tanah 900 meter sebelum bertambah jadi 1.500 dan 1.600. Agustus dibeli, November dibangun. Waktu itu tepat di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, persis bulan Rajab. Ada seorang ibu datang ke kami, kisah nyata. Ustadz mau bangun masjid katanya. Benar, udah ada tanahnya. Iya ibu, ini lagi mau bebasin tanah dulu. True story. Doain ya ibu. Ustadz insya Allah ya, saya nitip untuk bebasin tanah. Tapi nanti aja ya pas Ramadan Ustadz. Karena saya mau pahalanya lebih banyak. Kan Ramadan pahalanya lebih banyak. Kami dalam hati, amin, iya ibu, terima kasih atas niat baiknya. Semoga Allah memudahkan untuk terlaksana niat baiknya. Rajab ke Ramadan masih ada 1 bulan lagi, namanya bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Beliau bertemu Rajab. Beliau mau ngasihnya bulan Ramadan. Ramadannya waktu kemarin di 2021 bulan April akhir kalau tidak salah. Ini sedangkan terbelinya Agustus. Kisah nyata ini terus kemudian kami angkat untuk jadi hikmah. Beliau Rajab menginginkan membersamai di bulan Ramadan, ternyata akhir Rajab wafat. Suaminya alhamdulillah bulan Ramadan persis datang kepada kami lalu menyampaikan amanah istrinya. Ustadz, ini amanah istri saya yang mau membersamai beberapa petak tanah menjadi jariah beliau. Mohon doanya Ustadz, mudah-mudahan ini jadi jariah yang mengalir bagi beliau. Hadirin, ada 2 hikmah dari kisah yang tadi. Yang pertama, amal soleh jangan ditunda-tunda, karena umur gak ada yang tahu. Yang kedua, kalaupun kita punya rencana di masa datang, beritahu orang yang paling dekat dengan kita, suami, anak-anak, beritahu supaya nanti kalau kita wafat tetap niat kita terlaksana. Alhamdulillah ibu ini cerita ke suaminya, sampai suaminya terus kemudian nyampaikan amanahnya. Kalau enggak, sangatlah rugi, hanya sekedar niat tapi belum terlaksana. Walaupun niat aja ya udah bagus jemaah. Orang baru niat aja ya udah dapat pahala, tapi lebih powerful lagi jika terlaksana. Karenanya hadirin, syukuri apa yang dimiliki, usahakan apa yang diikhtiarkan dalam kebaikan, jangan ditunda-tunda berbuat kebaikan. Pesan baginda Rasulullah tadi apa? Badiru bil a'mal. Ayo cepat-cepat, ayo segeralah, ayo gerak cepat, jangan ditunda. Siapa yang punya niat untuk beramal salih, dia mesti cepat. Apalagi nanti kalau jamaah yang dirahmati Allah, misalkan punya niat mau sedekah setiap subuh. Kalau nggak cepat-cepat disampaikan, dikumpulin jadi kenceleng, itu boleh hadirin. Taruh kenceleng di rumah, masukin setiap subuh bismillah 1000 atau berapapun sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak cepat-cepat dikasih, nanti pas kita lagi butuh-butuhnya atau pas kita lagi terhimpit, ambillah yang sedekah subuh kemarin itu. Kenapa? Boleh nggak? Jawabannya, Nabi pernah bersabda, apa yang diniatkan untuk diberikan bentuk sedekah, kalau diambil lagi, kal kalbu ya'idu qaihi, seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Maka sebaiknya kalau diniatkan, ikrarkan untuk disedekahkan, jangan diambil lagi, kecuali jamaah mau menabung untuk diri sendiri. Itu sebabnya kenapa Nabi berpesan segerakan badiru bil amal. 3 S. S yang pertama apa? Sabar. S yang kedua apa?
Ini S yang ketiga, sinergi. S yang ketiga apa? Apa yang bisa disinergikan antara Majelis Mutia dengan Masjid MAF atau singkatan dari Muhammad Al-Fatih? Kalau apa yang bisa kami bersamai dalam kebaikan, kami siap membersamai Majelis Mutia Kampus UGM Jogja dalam kebaikan. Kiranya apa yang dibutuhkan, ada yang bisa kami bersamai, siap membersamai. Kalau nanti mungkin mau jamaah ngaji, ada daurah, kami ada selenggara daurah di sini itu di bulan Ramadan dan biasanya di awal tahun Januari, kalau enggak di Desember. Ada satu tahun dua kali daurah. Itu biasanya bersama kami dan satu lagi sahabat kami dari Pondok Pesantren Mu'alimin Jogja, Ustadz Ferry Septianto. Beliau dari Yogyakarta, biasa ngisi di teras dakwah juga dan di tempat-tempat yang lain-lain juga. Biasanya beliau juga datang dari Jogja mengisi daurah. 10 hari terakhir kemarin, 6 harinya beliau yang ngisi, 4 harinya kami yang membersamai. Jamaah yang dirahmati Allah, dari 3 hal ini, yang pertama sabar dalam safar, yang kedua syukur setelah sampai di tempat safar lalu kita sama-sama belajar, yang ketiga mari, S-nya apa? Sinergi. Apa itu sinergi? Kerjasama. Apa itu sinergi? Ayo kita saling mendukung satu sama lain. Di Yogyakarta ada tempat ngaji yang hebat luar biasa, yang teman-teman TikTok, YouTube, Instagram bisa mendatanginya. Tempat ngajinya ada di Masjid Kampus UGM Jogja, yakni namanya Majelis Mutia. Masya Allah tabarakallah. Yang isinya jamaahnya adalah mutiara-mutiara, simpanan-simpanan Allah Subhanahu wa taala yang akan insya Allah mudah-mudahan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Majelis Mutia. Apa ada singkatannya itu hadirin? Wanita yang pertama masuk surganya Allah. Salah satunya beliau, tentu yang paling tingginya lagi ada 4 wanita pemimpin perempuan di surga. Yang pertama Bunda Khadijah. Yang kedua Bunda Aisyah atau Asiyah. Asiyah binti Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun. Yang ketiga Fatimah Zahra binti Muhammad SAW. Yang keempat Maryam. Jadi besok ibu-ibu kalau ngelihat ada perempuan mimpin di surganya Allah, maka di antara salah satunya adalah 4 nama tadi. Bunda Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Kalau ibu nanti insya Allah melihat beliau, mudah-mudahan ibunda terus terkenang bahwa siang ini kita mengenal 4 sosok pemimpin perempuan-perempuan di surga. Bunda Khadijah, Fatimah, Asiyah istrinya Fir'aun, dan satu lagi Maryam. Hadirin, itu juga menunjukkan bahwasanya perempuan yang dituduh perempuan buruk. Maryam dituduh perempuan buruk. Gak punya suami kok kamu bisa hamil? Gak mungkin kalau kamu tuh gak zina, kamu pasti zina. Akhirnya merasa terkucilkan, insecure, asing lagi diasingkan. Tertatih-tatih jalan membawa kandungan yang berat. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaihi rutaban janiyya. Ketika Maryam lagi berteduh di bawah pohon yang disebut pohon kurma, Allah perintahkan wahuzzi bijiz'in nakhlah. Itu pohon kurma, kamu goncang wahai Maryam. Tusaqit alaihi rutaban janiyya. Maka nanti kamu akan dapati rutop jatuh. Bayangin jemaah, laki-laki mendorong atau goyang-goyangin kurma bisa goyang atau enggak? Enggak. Laki-laki goyang-goyang kurma aja, pohon kurma tuh kokoh, kuat, enggak goyang. Apalagi perempuan dalam kondisi hamil tetap suruh ikhtiar goyang-goyangin kurma. Secara akal sehat rutop itu enggak mungkin jatuh, tapi karena kuasa Allah cuma diginiin sama Maryam. Dek rutoban janiyya. Tusakit alaik, turun rutop itu kurma muda. Makanya untuk ibu yang anak perempuannya lagi hamil,
atau mungkin ada di antara jamaah lagi mengandung atau lagi mau program mengandung, ada saran dari berdasarkan Al-Quran surah Maryam, konsumsi rutob. Apa itu rutob? Kurma yang masih muda, yang mirip-mirip kayak anggur gitu, dikonsumsi. Iya, agak-agak sepet tapi Masya Allah khasiatnya luar biasa. Itu indikasi buat kita hadirin. Ternyata perempuan yang kadang dikucilkan, dituduh berbuat yang gak benar, menjadi perempuan pemimpin di surga. Yang berikutnya, siapa namanya? Berikutnya adalah Bunda Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Istrinya Fir'aun. Ini juga kabar buat kita. Kalaupun suami kita, mohon maaf, mungkin flat, hambar, gak romantis. Sayang aku cantik gak? Biasa wae. Kalaupun suami kita flat, hambar, gak pernah romantis, gak pernah memuji ibu sebagai seorang istri, gak pernah berterima kasih atas setiap masakan yang disajikan, gak pernah berterima kasih atas semua kondisi rumah yang selalu rapi terjaga. Ingat selalu ya jamaah, suami kita yang hambar itu boleh jadi cara Allah menjaga dia untuk tidak berbuat yang semena-mena atau menyeleweng terhadap wanita lain. Suami kita mungkin belum kaya, tapi ingat, boleh jadi suami kita adalah laki-laki yang paling berjuang membawa harta yang halal untuk kita bawa ke meja makan. Suami kita mungkin belum punya jabatan yang tinggi, tapi boleh jadi jabatan yang belum tingginya itu cara Allah menjaga dia untuk tidak jadi orang yang zalim ketika berpangkat. Syukuri dulu apa yang dimiliki. Gimana pun, ingat, kalau suami kita mungkin masih kurang ideal menurut kita untuk jadi imam, ingat selalu seburuk-buruknya suami kita tetap masih ada level di atasnya, yakni suaminya Bunda Asiyah. Siapa? Fir'aun. Suaminya ibu bukan Fir'aun kan? Alhamdulillah kan? Masih sholat madhab kiblat tau jemaah? Masih sholat madhab kiblat, ya udah bersyukur aja jemaah. Saya tuh sama suami gak pernah tengkar Ustadz, sampai kadang tuh kita rindu pengen tengkar. Ada gak yang pernah kejadian kayak gitu? Ada. Siapa? Abu Darda. Walaupun satu ketika akhirnya Ummu Darda pernah bilang, itu Abu Darda gak pernah menyentuh saya. Karena kalau pagi puasa, kalau malamnya sholat tahajud dari ibadah isya sampai subuh. Akhirnya Rasulullah beritahu, fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Ayo Abu Darda, tempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Makanya kalau ada suaminya hadirin mungkin kurang ideal jadi pemimpin rumah tangga, ingat selalu, siapa seorang istri yang sabar membersamai suaminya, insya Allah dia akan bersama di surganya Allah, bersama insya Allah bidadari-bidadari terbaik yang Allah ciptakan insya Allah. Dan ibu gak usah khawatir, lah besok kalau ada bidadari, saya sama bidadari kalah jauh dong. Nabi Muhammad pernah cerita, perempuan dunia yang akan menjadi penghuni surga, maka bidadari yang Allah cipta di surga bukan tandingannya, karena wanita dunia lebih di atas mereka. Iya, ratu-ratunya bidadari. Jadi bidadari yang Allah cipta di surga bukan tandingan wanita dunia yang masuk surga, karena mereka di atasnya. Itu istimewanya perempuan-perempuan ahli surga yang insya Allah wajah-wajahnya ada di Masjid Muhammad Al-Fatih semuanya insya Allah. Siapa lagi? Bunda Khadijah, lalu anaknya Bunda Khadijah Fatimah binti Muhammad SAW. Hadirin, mari belajar memetik hikmah dari 4 perempuan-perempuan terbaik. Kita sinergikan gambaran itu, install di diri kita. Pulang bawa kado dari kami, bawa hadiah, buah tangan, oleh-oleh yang ini saya bisa jamin ini oleh-oleh gak basi, oleh-olehnya gak busuk, oleh-olehnya gak kadar luasa, oleh-olehnya badiru bil amal. Cepet dalam beramal. Gercep. Singkatannya apa gercep? Gerak cepat. Ayo gercep. Orang Jogja bilang satset, das-des, wat-wat. Bok satset plus das-des, cak-cek. Ayo jamaah dicepatkan. Ibu Uli, Masya Allah, Tabarakallah, kemarin beliau udah
bicara, pas ibunda juga ada, besok kami ke Wonosobo. Lalu 24 Juli benar sampai ke Wonosobo. Itulah namanya satset, das-das, cak-cak. Bismillah, silaturahim. Kenapa? Dalam silaturahim sabda Nabi ada 3 lagi, ada 2 dalam silaturahim. Nabi bersabda, "May yurid ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Sesiapa yang dia mau panjang penuh berkah umurnya, sesiapa yang dia mau luas rezekinya, falyasil rahimah. Maka kalau mau dapat 2 hal tadi, sambung silaturahim. Dalam silaturahim ada kesenangan, dalam silaturahim ada kebersamaan, dalam silaturahim ketahuan siapa yang nyahnyo, siapa yang medit, koret, buntut gasiran, pelit. Ketahuan kan dalam safar. Ibu minta ini, yo ojo. Nah, ibu minta ini, ayo silakan, ayo. Ketahuan kan nanti dalam safar semakin menyolidkan. Tapi itu nggak di sini, adanya di planet Pluto atau planet Mars. Kalau di sini semuanya baik-baik insya Allah. Dan pesan Nabi pegang, karena itu adalah salah satu hal yang mesti dipegang. Badiru bil amal, simple. Tapi pulang kalau jamaah nanti tahu saya harus cepat dalam beramal salih, jamaah nggak akan lagi kepikiran nunda. Besok aja nggak ada. Nanti aja nggak ada. Karena Nabi terus berpesan, badiru, cepat, jangan pernah ditunda-tunda. Dan Allah mengingatkan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, apa artinya? Dan bersegeralah. Mudah-mudahan kita semua bersegera menyambut kebaikan. Ibunda, kami keluarga besar sangat senang, lagi bahagia kedatangan tamu yang sangat istimewa. Keluarga kami, keluarga Majelis Mutia Kampus UGM Yogyakarta. Mudah-mudahan doa-doa kami untuk ibunda semua, keluarganya ibu semakin sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan jamaah semuanya semakin salih salihah. Anak cucu dan keturunannya jadi anak cucu yang ahli sujud, ahli ruku, ahlul Quran, menjadi penerus kebaikan yang orang tuanya sudah rawat. Dan mudah-mudahan kita semua terus dikaruniai iman yang istiqomah sampai permohonan kita gak pernah berbeda, sampai nanti Allah wafatkan husnul khatimah. Ibu mohon izin setelah ini tidak ada pertanyaan dulu. Nanti sesuai dengan requestnya Ibu Uli, kita akan rekam memori sesampainya di Masjid Muhammad Al-Fatih dengan izin Allah. Mudah-mudahan karena jam 4:30 insya Allah kami akan ada sedikit itu ya jamaah, kajian juga. Dengan segala hormat, penuh kerendahan hati, kami bersyukur kepada Allah kita bisa bermuajahah. Suatu saat mudah-mudahan kami bisa silaturahmi kembali di Majelis Mutia Masjid Kampus UGM insya Allah. Sehat-sehat semua ya ibunda. Dan kalau ada di antara ibunda ada yang mau mengambil peluang amal jariyah, Ustadz saya titip ya buat masjidnya, saya titip ya buat kelas hafiz Qur'annya, saya titip ya untuk program-programnya. Jamaah nanti bisa langsung sampaikan saja ke mbak-mbak yang ada di belakang atau mas-mas yang ada di sebelah sini. Saya nitip, walaupun cuma 1 sak semen, itu mudah-mudahan nanti menjadi jariyah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Ibu, mari bisa langsung dikondisikan Bu Uli untuk foto. Boleh Ibunda. Ahlan Bu. Ibu-ibu pulang setelah terapi tausiah sama-sama yang udah komplit semua.